Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita, berupaya untuk meraih keberkahan ilmu, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan tapi juga untuk mendapatkan keberkahan ilmu dan sekaligus untuk menguatkan al-quwa ar-ruhiyah, energi spiritual kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang pertama untuk pengajian kita yang insyaallah direncanakan dilaksanakan secara rutin setiap 2 kali 1 bulan, atau sekali dalam 2 pekan. Tadi waktu dihubungi ditanyakan ini bahasannya tentang apa atau kitab yang dibahas tentang persis. Hari ini saya mengambil kitab yang saya tulis, isinya adalah kumpulan dari nasihat-nasihat spiritual dari salah seorang guru kami, yaitu Habib Syekh Sayyid Abdurrahim As-Segaf. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Tuan Makkah, mursyid umat ini dan mursyid Tarikat Khalwatiyah Syekh Yusuf secara khusus. Setiap melakukan siara ruhiyah, kunjungan spiritual ke tempat kediaman beliau senantiasa memberikan wasiat-wasiat. Saya himpun wasiat itu dalam kitab kecil ini. Saya pilih di antara sekian banyak wasiat tersebut, saya pilih di antaranya 24 wasiat. Makanya judulnya itu 24 wasiat mursyid. Mungkin ada yang bertanya, mengapa 24? Itu saya jelaskan dalam mukaddimahnya. Cuma mukaddimahnya saya tulis dalam bahasa Arab. Tapi intinya dalam mukaddimah ini saya tulis, min tilkal wasaya ikhtartu arba'an wa isrina wasiyatan. Di antara sekian banyak wasiat-wasiat tersebut, saya pilih 24 wasiat. Ittiba'an lima sana'ahu al-Ghausul A'zam wal Kutubur Rabbani Syekhul Islam wa Sultanul Auliya Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah fi kitabihi Sirrul Asrar. Jadi itu karena ittiba, tabarruk atau mengikuti apa yang
dilakukan oleh Al-Ghaus Al-A'zam, ya, Kutub Rabbani Syekhul Islam, penghulunya para wali, Abdul Qadir Al-Jalani, semoga Allah senantiasa mensucikan rahasianya. Di dalam kitab yang beliau tulis judulnya Sirrul Asrar. Di dalam kitab itu beliau membagi kitab tersebut menjadi 24 pasal. Ya, alasannya apa? Biada di hurufi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa biada di sa'atil laili wan nahar. Itu sesuai dengan jumlah huruf pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu jumlah hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah juga jumlah hurufnya 12. 12 tambah 24, 12 tambah 12, 24. Alasan yang kedua sesuai dengan jumlah waktu, ya, jumlah jam dalam sehari semalam. Semalam 24 jam. Maka kemudian kitab tersebut dibagi dalam 24 pasal. Dengan alasan yang sama pula, kemudian kitab kecil ini saya pilih diantaranya 24 wasiat. Jadi selain diawali dengan mukaddimah juga ada biografi, ya, riwayat singkat tentang kehidupan Syekh Sayyid Abdul Rahim As-Segaf Makkah yang memberikan wasiat-wasiat tersebut. Ya, nanti bisa dibaca. Saya simpan satu nanti di masjid insyaallah. Kita langsung masuk kepada wasiat yang pertama, karena waktu antara maghrib dan isya ini kan agak sempit, dan saya kebiasaan dalam pengajian itu memberikan waktu yang lebih lapang untuk tanya jawab, untuk diskusi, untuk dialog, ya, supaya bisa mendapatkan lebih banyak masukan-masukan, pertanyaan dari jamaah sekalian. Baik, kita masuk ke al-wasiyah al-ula, wasiat yang pertama. Qala al-Habib Al-Syekh As-Sayyid, Habib Syekh As-Sayyid berkata, "Kum bitatbiki ta'alimid dini salasa, al-iman wal islam wal ihsan. Fahadha huwal muradu biqiyamid dini kaffatan. Wal ihsanu huwa a'la maratibid dini allati arada ayyasila ilaiha sufi." Ya, maknanya adalah kum bitatbik ta'alimiddin as-salasa, laksanakanlah 3 pokok ajaran agama, al-iman wal islam wal ihsan, yaitu iman, Islam dan ihsan. Fahaza huwal muradu biqiyamiddin kaffatan, karena itulah yang dimaksud dengan beragama secara kaffah, secara utuh, secara totalitas. Wal ihsan, dan ihsan itu huwa a'la maratibiddin, merupakan tingkatan tertinggi dalam beragama, allati arada ayyasila ilaiha sufi, dan itulah tingkatan yang ingin dicapai oleh seorang sufi. Jadi ada 2 inti dari wasiat yang pertama ini. Yang pertama, beliau memberikan penekanan bahwa pokok-pokok ajaran agama itu ada 3: iman, Islam, dan ihsan. Ini sesungguhnya didasarkan kepada sebuah hadis yang oleh ulama hadis dinilai sebagai hadis yang mutawatir, karena diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat. Di antaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Jarir Al-Bajali, dan beberapa sahabat yang lain. Saya nukilkan yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, kemudian dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan sedikit perubahan redaksi. Ya, di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada urutan hadis yang kedua, beliau menukil riwayat dari Sahih Muslim dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Umar bercerita, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Ketika kami duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ceritanya Umar. Suatu hari para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
id tala'a alaina rajulun. Id, tiba-tiba datanglah di hadapan kami seorang laki-laki, syadidu bayadis siyab, yang memakai baju putih sekali, syadidu sawadis sya'r, dengan rambut hitam sekali, la yura alaihi asarus safar, sama sekali tidak ada tanda-tanda pada orang tersebut bahwa dia datang dari perjalanan jauh. Kalau biasanya Pak, kalau orang datang dari perjalanan jauh pakai baju putih di padang pasir lagi, tentu ada debu-debu yang menempel pada pakaian itu. Ini tidak ada sama sekali tanda-tandanya. Pakaiannya putih bersih. Biasanya kalau orang datang dari jauh, mungkin rambutnya sudah acak-acakan, matanya menampakkan tanda-tanda kelelahan. Ini tidak. Rambutnya tertata rapi, wajahnya terlihat cerah. Tidak ada tanda-tandanya bahwa dia datang dari jauh. Nah, kalau bukan orang jauh, berarti dia orang dekat. Tapi Umar melanjutkan ceritanya, wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada juga seorang pun yang mengenali siapa dia. Saya mohon maaf sebelum lanjut, mungkin ibu-ibu mau dibukakan itu Pak, daripada ngintip-ngintip saja, sekalian dibukakan saja. Bisa nggak dibukakan? Nah, daripada ngintip-ngintip saya susah. Nggak bisa ya? Oh iya, mohon maaf ya, tidak apa-apa, ngintip-ngintip saja. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada juga yang mengenali siapa dia. Jadi mau dikatakan orang jauh, tidak ada tanda-tandanya. Mau dikatakan orang dekat, kok tidak ada yang kenal. Karena mestinya kalau dia orang dekat, tinggal di sekitar Masjid Nabawi, kan mestinya ada yang kenal. Sama Pak, kalau tiba-tiba ada yang salat di Masjid Nurul Ikhlas ini, tidak ada yang mengenali, tentu kita akan berkata ya, itu pendatang itu, bukan warga di sini. Kok bisa tidak ada yang mengenalinya? Seperti itulah keadaannya, tidak ada yang mengenali. Yang lebih aneh lagi, Umar lanjutkan ceritanya, hatta jalasa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia duduk mendekat sekali kepada Rasulullah SAW. Seberapa dekat? Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia sandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi. Akrab sekali dengan Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhahi, lalu dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Itu menurut satu penafsiran ulama. Ada juga ulama yang memahami di atas pahanya sendiri, ya, sebagai tanda adabnya orang yang menuntut ilmu. Ya, dia duduk dengan tenang, dengan sopan, dia letakkan kedua tangannya di pahanya sendiri. Tapi sebagian besar ulama memahami di atas pahanya Nabi, yang menunjukkan keakraban dan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ya kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertamanya, ya Muhammad. Memanggil Nabi pun disebut namanya, dekat sekali. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu saya tentang Islam. Maka Nabi kemudian menjawab, al-Islamu an tashhada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika sanggup untuk mengadakan perjalanan ke sana. Setelah Rasulullah SAW menjawab seperti itu, orang tadi kemudian berkata, sadaqta, engkau benar dalam jawabanmu, atau jawabanmu benar. Kata Umar bin Khattab, kunna na'jibu, kami heran sekali. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Oh, berarti dia bertanya bukan karena ketidaktahuan, dia sudah tahu sebelum dia bertanya. Buktinya waktu Nabi jawab, ia langsung berkata, sadaqta, engkau benar dalam jawaban. Setelah itu dia lanjutkan pertanyaan yang kedua, fa akhbirni anil iman, beritahu saya tentang iman.
Maka Nabi menjawab, ya, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Lalu disebut satu terpisah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman juga kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Setelah itu ia bertanya lagi yang ketiga, akhbirni anil ihsan, beritahu saya tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seperti melihatnya. Maka jika engkau tidak bisa seperti itu, sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian setelah itu ia bertanya yang keempat, fa akhbirni anis sa'ah, beritahu saya tentang kiamat. Ya, maksudnya waktunya kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Oh, saya yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Dipahami oleh ulama, maksudnya sama-sama kita tidak tahu. Maka dia lanjutkan pertanyaan kelima, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu saja saya tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, tanda-tandanya adalah satu, an talidal amatu rabbataha, ketika budak melahirkan majikannya. Ada ulama yang memahami bahwa menjelang kiamat perbudakan akan kembali marak terjadi. Ada juga ulama yang memahami, ia memprihatinkan, bahwa menjelang kiamat anak akan memperlakukan orang tuanya, khususnya ibunya, seperti majikan yang memperlakukan budaknya. Jadi seperti majikan memperlakukan budak, seperti itulah anak akan memperlakukan ibunya menjelang kiamat. Anak-anak semakin kehilangan adab, kehilangan akhlak, memperlakukan orang tuanya, khususnya ibunya, dengan cara yang buruk. Itu tanda kiamat yang pertama. Yang kedua, Nabi lanjutkan, ya, wa antara al-hufat al-urat al-ala ri'a asya yatatawaluna bil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang biasanya tanpa alas kaki, berpakaian seadanya, mereka yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan dalam kemiskinan, para penggembala kambing, tapi kemudian mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Lama kita memahami ini gambaran orang-orang Arab. Dulu kehidupan mereka seperti itu, sederhana. Para penggembala kambing pada umumnya pakaian seadanya, banyak yang tidak punya alas kaki. Tapi menjelang kiamat justru orang-orang Arab yang membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Dan sekarang Pak, bangunan-bangunan yang tinggi di dunia banyak yang ada di negara-negara Arab. Setelah itu Umar lanjutkan ceritanya. Summa intalaka. Setelah itu orang tadi tiba-tiba menghilang dari tahu kemana dia. Falabistu maliyan. Berlalulah beberapa hari. Lalu saya ketemu lagi dengan Nabi. Setelah ketemu Nabi, beliau kemudian bertanya kepada saya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu tidak siapa yang bertanya itu beberapa hari lalu? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menjelaskan, innahu Jibril, fa innahu Jibril. Sesungguhnya itu Jibril. Yu'allimukum atakum yu'allimukum dinakum. Atakum, dia datang menemui kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kalian. Maksudnya mengajarkan pokok-pokok ajaran agama. Jadi pokok-pokok ajaran agama itu sudah termuat di dalam hadis tadi. Sehingga ada seorang ulama yang bernama Ibnu Daqiqil Aid, semoga Allah merahmatinya. Beliau berkata bahwa hadis ini adalah ummus sunnah, induknya sunnah. Kalau surah Al-Fatihah itu ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena surah Al-Fatihah memuat secara keseluruhan garis-garis besar isi Al-Quran.
Isi Al-Quran itu secara garis besar yang pertama masalah tauhid, yang kedua mengenai ibadah, ya. Yang ketiga tentang al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Yang keempat tentang al-irsyad, tuntunan keselamatan hidup dunia akhirat. Dan yang kelima yaitu kisah-kisah. Semua ada secara ringkas di dalam surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, seperti itulah adanya. Pokok-pokok masalah agama itu ada di dalam hadis ini. Maka hadis ini kemudian disebut dengan Ummus Sunnah, induknya sunnah. Maka pokok-pokok ajaran agama itu ada 3, sesuai dengan 3 pertanyaan awal, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Malah ada sebagian ulama yang mengatakan pokok-pokok ajaran agama itu ada 4. Selain yang 3 tadi, iman, Islam, dan ihsan, tambah lagi 1, yaitu pengetahuan mengenai tanda-tanda kiamat. Ya, kita ambillah pendapat yang umum, Pak. Pokok-pokok ajaran agama 3 itu pesan beliau juga sini. Jadi laksanakan 3 ajaran agama itu, bukan hanya sekedar iman saja, bukan hanya sekedar Islam, tapi juga ihsan. Apa itu ihsan? Nabi jelaskan dalam hadis tadi. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seperti melihatnya. Fa'illam takun. Nah, 2 penafsiran ulama kita. Pada penggalan hadis fa'illam takun. Sebagian ulama memahami fa'illam takun tarahu. Itu satu kesatuan. Fa'illam takun tarahu. Maka jika engkau tidak melihatnya, fa'innahu yarak, dia yang melihat. Berarti ada 2 maqam yang dijelaskan dalam hadis ini. Maqam yang pertama itu namanya maqam musyahadah, tingkatan seperti melihat Allah. Dan maqam yang kedua itu maqam murakabah, yaitu maqam atau tingkatan selalu merasa diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua, ada ulama yang memenggal tadi, Pak. Fa'illam takun, berhenti di situ. Fa'illam takun tarahu. Dan disebutkan di awal, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seperti melihatnya. Nah, tentu timbul pertanyaan, Pak, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Maka Nabi lanjutkan, fa'illam takun, maka jika engkau sudah tidak ada, tarahu, pada saat itulah engkau akan melihatnya. Jadi ternyata cara untuk melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan memfanakan, membinasakan diri kita. Ada ungkapan yang populer, ya, di kalangan para ulama sufi, wa fi fana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Di dalam kefanaanku, fanalah kefanaanku, dan di dalam kefanaanku itulah saya mendapatkanmu. Jadi selama kita ini manusia masih merasa diri kita eksis, Pak. Manusia ini masih merasa diri kita eksis, sehingga kita selalu membesarkan diri, menonjolkan diri, kita tidak akan bisa sampai kepada tingkat seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita selalu merendahkan diri kita, apalagi kita mampu menghilangkan diri kita, mampu memfanakan diri kita, maka pada saat itulah yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Karena secara hakikat yang ada itu memang hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Mungkin ada yang keberatan, masa Ustaz selain Allah tidak ada? Nah, kita semua ada ini, banyak makhluk. Selain Allah itu bukan ada, tapi diadakan. Jadi yang ada hanya Allah. Karena hanya Allah yang ada dengan sendirinya. Tapi selain Allah tidak ada yang ada dengan sendirinya. Yang selain Allah itu diadakan semua. Kita ini manusia, Pak, tidak bisa ada dengan sendirinya. Ada yang mengadakan kita, menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak selayaknya kita menonjolkan diri, dan selayaknya kita membesarkan diri, membanggakan diri kita, menganggap diri kita eksis. Semakin kita mampu mengecilkan diri, bahkan menghilangkan diri, memfanakan diri, insya Allah semakin mudah bagi kita untuk menyaksikan keindahan, kebesaran, kemuliaan, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu
pesan yang bagian pertama. Bagian keduanya tadi, seorang sufi itu ingin mencapai tingkat ihsan. Kan seperti ini, Pak. Dari 3 pokok ajaran agama, ya, iman, Islam, ihsan, semua ada ilmunya. Kalau kita ingin tahu mengenai iman, yang dipelajari apa? Ilmu tauhid. Kalau kita ingin tahu tentang keislaman, yang dipelajari apa? Ilmu fikih. Kita ingin tahu bagaimana cara sholat, kita ingin tahu bagaimana cara puasa, kita ingin tahu bagaimana teknis mengeluarkan zakat, bagaimana orang haji. Yang dipelajari bukan ilmu tauhid, yang dipelajari ilmu fikih. Tapi ketika kita ingin mencapai tingkat ihsan, maka tidak cukup hanya dengan belajar ilmu tauhid, tidak cukup hanya dengan belajar ilmu fikih. Ilmu apa yang mesti kita pelajari? Yang mesti kita pelajari itu adalah ilmu tasawuf. Inilah ilmu yang akan mengajarkan kepada kita untuk mencapai tingkat ihsan. Maka sebetulnya tasawuf itu adalah ilmu yang membahas tentang maratibil ihsan, tentang tingkat ihsan itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa sampai di situ? Intinya adalah islahul qulub. Bagaimana supaya selalu berusaha untuk mensucikan hati. Nah, disitulah letak pentingnya nasihat-nasihat dari seorang sufi. Saya tuliskan di muqaddimah kitab ini. Nasihat itu kan banyak macamnya. Ada nasihat dari raja kepada rakyatnya, ada orang tua kepada anaknya, ada juga nasihat yang berupa wasiat-wasiat dari sufi kepada murid-muridnya. Apa keistimewaannya? Hadhihi nasaih nafasatun muwajjahatun ila ghayatin wahidah hiya islahul qulub. Jadi nasihat-nasihat dari seorang sufi itu ibaratnya adalah hembusan-hembusan yang diarahkan untuk satu tujuan, islahul qulub. Bagaimana mengislah, bagaimana memperbaiki hati kita. Karena sebetulnya Nabi SAW sudah menyampaikan di dalam sebuah hadis, apabila hati itu baik, baik seluruh tubuh. Tapi apabila hati kita yang rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Jadi orientasi sufi itu adalah bagaimana dia bisa untuk mengislah, memperbaiki hatinya. Karena dengan hati yang baiklah, hati yang salim, hati yang selamat dari penyakit, dari kotoran, yang akan bisa mengantarkan kita kepada martabatil ihsan, kepada tingkat ihsan tersebut. Saya kira itu dulu Pak, kandungan dari wasiat yang pertama ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya memberikan waktu yang agak lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara dari saya persilakan kalau ada yang mau bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.